Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Hamba Allah. Cinta agung di awal cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang membolak-balikan hati, yang menanamkan cinta dan mengujinya dengan kesetiaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada manusia termulia, kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Sebelum hamba melanjutkan kisah ini, jika dalam tutur kata ada yang kurang berkenan, jika dalam penyampaian ada yang belum sempurna, hamba mohon maaf sebesar-besarnya. Hamba hanyalah seorang yang mencoba menyampaikan seberkas cahaya dari kisah yang begitu mulia. Saya Apap Akon dari channel Hamba Allah. Makkah yang sunyi sebelum kenabian. Bayangkan kota Makkah di tengah padang pasir yang membentang tanpa batas. Ka'bah berdiri, namun hati manusia kala itu dipenuhi kegelapan jahiliyah. Di kota itu hiduplah seorang pemuda, tenang, jujur, tidak pernah berdusta. Masyarakat memanggilnya Al-Amin, yang terpercaya. Dialah Muhammad bin Abdullah, belum menjadi rasul, belum menerima wahyu, namun akhlaknya telah memancarkan cahaya. Dan di kota yang sama hiduplah seorang wanita mulia, terhormat, cerdas, dan terpandang. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Ia bukan wanita biasa, ia saudagar sukses, hartanya melintasi Syam dan Yaman, kafilah dagangnya dikenal luas. Namun di balik kekayaan dan kemuliaannya, ada hati yang sedang mencari, bukan sekadar keuntungan dunia, tapi ketenangan jiwa. Pertemuan takdir. Suatu hari, Khadijah mendengar tentang seorang pemuda yang begitu jujur, tidak pernah menipu dalam jual beli, tidak pernah mengkhianati amanah. Ia pun mengutus Muhammad membawa dagangnya ke Syam. Perjalanan itu bukan sekadar perjalanan bisnis, itulah awal takdir yang akan mengubah sejarah dunia. Dalam perjalanan itu, kejujuran Muhammad semakin terlihat. Keuntungan berlipat, namun tak satu dirham pun beliau ambil secara curang. Maisyarah, pembantu Khadijah, menyaksikan akhlak luar biasa itu. Dan ketika laporan itu sampai kepada Khadijah, hatinya pun bergetar. Bukan karena harta, bukan karena status, tetapi karena akhlak. Cinta pertama dalam kisah ini bukan dimulai dari rupa, tapi dari kejujuran.
lamaran yang lembut. Khadijah, wanita mulia itu yang banyak bangsawan Quraisy ingin meminangnya, justru memilih seorang pemuda yatim yang tidak berharta namun kaya akhlak. Melalui sahabatnya Nafisah, ia menyampaikan keinginan dan Muhammad dengan penuh hormat menyetujuinya. Maka berlangsunglah pernikahan itu. Usia Muhammad 25 tahun, usia Khadijah 40 tahun. Perbedaan usia 15 tahun, namun tidak ada jarak dalam jiwa mereka. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada pesta megah, yang ada hanyalah keberkahan. Inilah rumah tangga yang kelak menjadi tempat turunnya wahyu pertama. Cinta yang menjadi penopang wahyu. 25 tahun pernikahan, tanpa poligami, tanpa pengkhianatan, tanpa kegaduhan dunia. Di rumah sederhana itu lahir putra-putri mereka. Di sanalah Muhammad menemukan ketenangan. Hingga suatu malam di Gua Hiro, segalanya berubah. Wahyu pertama turun, tubuh beliau gemetar, hati beliau bergetar. Beliau pulang dalam keadaan takut dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Dan siapa yang pertama menenangkan beliau? Yaitu Khadijah. Dengan suara lembut ia berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, engkau membantu yang lemah, engkau memuliakan tamu, engkau menolong orang yang tertimpa musibah." Kalimat itu bukan sekadar dukungan, itulah penguatan pertama bagi seorang nabi. Khadijah bukan hanya istri, ia sahabat, ia penenang, ia orang pertama yang beriman. Wanita pertama yang bersyahadat. Di saat dunia menolak, Khadijah menerima. Di saat Quraisy menghina, Khadijah menguatkan. Di saat dakwah terasa berat, hartanya habis demi Islam. Dan disinilah cinta mereka tidak lagi hanya tentang dua insan, tetapi tentang perjuangan, tentang iman, tentang pengorbanan, tentang kesetiaan di saat dunia berpaling. Namun, perjalanan ini belum selesai. Karena cinta sejati akan diuji oleh kehilangan dan ada masa yang kelak dikenal sebagai tahun kesedihan. Kisah ini akan kita lanjutkan. Tahun kesedihan dan cinta yang tak pernah padam. Waktu berlalu, dakwah semakin berat. Caci maki datang bertubi-tubi. Pemboikotan dilakukan. Bani Hashim diisolasi 3 tahun dalam lembah sempit. Kelaparan, kehausan terasing. Di saat kaum Quraisy menutup pintu perdagangan, di saat anak-anak menangis karena lapar, harta siapa yang habis lebih dahulu? Yaitu harta Khadijah. Wanita yang dahulu saudagar kaya itu, kini menyerahkan seluruh kekayaannya demi Islam. Tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan. Cinta itu bukan lagi sekadar perasaan, ia telah menjadi pengorbanan. Saat ujian paling sunyi datang. Tahun itu adalah tahun yang paling berat dalam hidup Rasulullah SAW. Pamannya Abu Thalib wafat. Pelindung dakwah di sisi kaum Quraisy telah pergi. Belum kering air mata, ujian berikutnya datang. Khadijah, istri tercinta, pendamping setia selama 25 tahun, jatuh sakit. Bayangkan sahabat channel hamba Allah, wanita yang selalu menenangkan beliau, kini terbaring lemah.
Tidak ada istana, tidak ada tabib mewah, hanya rumah sederhana yang pernah menjadi saksi turunnya wahyu pertama. Dan di rumah itu, cinta terbesar dalam sejarah Islam diuji dengan perpisahan. Detik-detik perpisahan. Dalam riwayat disebutkan, Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian. Rasulullah SAW sangat berduka, begitu dalam, begitu sunyi. Tahun ini dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Beliau bukan hanya kehilangan istri, beliau kehilangan sahabat, beliau kehilangan penopang, kehilangan rumah, tempat hati beristirahat. Sejak saat itu, kesedihan menyelimuti langkah beliau. Namun yang membuat dunia terdiam adalah ini. Bertahun-tahun setelah Khadijah wafat, setiap kali seekor kambing disembelih, Rasulullah SAW selalu mengirimkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa ia cemburu, bukan karena Khadijah masih hidup, tetapi karena betapa seringnya Nabi menyebut namanya. Beliau berkata, "Aku diberi rezeki untuk mencintainya." Allahu Akbar. Cinta itu tidak berakhir di liang lahat. Cinta itu tidak mati bersama jasad. Ia hidup dalam doa, dalam ketenangan, dalam kesetiaan, dalam kenangan. Cinta yang dijanjikan surga. Dalam hadis riwayat sahih disebutkan bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sampaikan salam dari Allah kepada Khadijah dan kabarkan kepadanya sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan di dalamnya." Bayangkan sahabat channel hamba Allah, salam langsung dari Allah, sebuah rumah di surga. Itulah balasan untuk wanita yang berdiri paling pertama saat dunia meragukan. Namun, kisah ini belum selesai. Setelah kepergian Khadijah, hiduplah Rasulullah SAW tidak lagi sama. Kesedihan membawa beliau ke perjalanan yang lebih jauh, ke Taif, ke langit, ke Isra dan Mi'raj. Dan di balik semua itu, ada jejak cinta Khadijah yang tetap hidup dalam hati beliau. Karena cinta sejati tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya berpindah dari dunia ke keabadian. Dan dari kisah cinta yang agung ini, kita akan memasuki babak berikutnya. Babak tentang kesedihan, tentang perjalanan langit, dan tentang bagaimana Allah menghibur nabinya. Cinta yang tumbuh di rumah kenabian. Setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid, rumah Rasulullah SAW memang tak lagi sama. Namun cahaya itu tidak pernah padam, karena di rumah kenabian masih tumbuh seorang putri yang wajahnya mengingatkan kepada ibunya, yang akhlaknya menyerupai ayahnya. Dialah Fatimah Az-Zahra. Fatimah yang dijuluki Az-Zahra yang bercahaya. Sejak kecil, ia menyaksikan ayahnya dihina, disakiti, dilempari kotoran saat sujud di dekat Ka'bah di Makkah. Dan dialah yang datang membersihkan punggung ayahnya dengan air mata yang jatuh pelan. Fatimah bukan putri istana, ia putri perjuangan. Seorang pemuda yang tumbuh dalam rumah yang sama. Di rumah itu pula tumbuh seorang pemuda. Sejak kecil ia telah hidup bersama Nabi SAW, tidur di rumah yang sama, makan dari hidangan yang sama, dididik langsung oleh Rasulullah SAW.
Dialah Ali bin Abi Thalib, pemuda pemberani yang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam, yang kelak akan tidur di ranjang Nabi saat peristiwa hijrah. Namun di balik keberaniannya ada hati yang lembut, dan hati itu diam-diam menyimpan rasa cinta yang dipendam dalam diam. Ali mencintai Fatimah, namun ia bukan bangsawan kaya, bukan saudagar besar. Ia hanya pemuda sederhana. Baju perangnya adalah harta paling berharga yang ia miliki. Bagaimana mungkin ia melamar putri Rasulullah? Hari-hari ia pernah merasa itu, sampai para sahabat menyarankan, "Wahai Ali, mengapa engkau tidak melamar Fatimah?" Dengan hati bergetar, ia mendatangi Rasulullah SAW. Wajahnya menunduk, suaranya pelan. Rasulullah bertanya lembut, "Ada keperluan apa, wahai Ali?" Dan Ali pun menyampaikan niatnya. Tidak ada puisi panjang, tidak ada rayuan dunia, hanya niat suci. Mahar yang menggetarkan langit. Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kau miliki sebagai mahar?" Ali terdiam. "Tidak ada ya Rasulullah, kecuali baju perangku." Maka baju perang itulah yang dijadikan mahar. Allahu Akbar. Putri Nabi, wanita termulia di zamannya, maharnya hanya sebuah baju perang. Tidak ada emas, tidak ada perhiasan, namun yang hadir di sana adalah keberkahan. Rumah yang sederhana tapi dipenuhi surga. Rumah mereka kecil, kadang berhari-hari tidak ada makanan kecuali kurma dan air. Fatimah menggiling gandum hingga tangannya melepuh. Ali bekerja keras dengan keringat yang jatuh ke tanah, namun tidak ada keluhan. Suatu malam Rasulullah SAW datang mengunjungi mereka. Beliau mendapati Ali dan Fatimah hendak meminta pembantu karena lelah. Namun Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, dan takbir sebelum tidur. Itulah harta mereka, bukan pelayan, bukan dunia, tapi zikir. Dan dari rumah kecil itu lahir Hasan dan Husain, pemuda penghuni surga. Cinta yang tenang, bukan gegap gembita. Ali tidak pernah memuji Fatimah di hadapan banyak orang. Fatimah tidak pernah menuntut dunia dari Ali. Namun dalam riwayat disebutkan, Ali berkata, "Setiap kali aku memandang Fatimah, hilanglah kesedihanku." Dan Fatimah berkata, "Ali adalah sebaik-baik suami." Cinta mereka tidak berisik, ia tenang, ia dalam, ia tumbuh dari iman. Dan disinilah cinta rumah kenabian kembali bersemi. Dari Khadijah kepada Fatimah, dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun, sebagaimana cinta sebelumnya, cinta ini pun akan diuji oleh waktu. Karena setiap cinta yang besar akan melewati gelombang perpisahan. Dan kisah ini belum sampai pada ujungnya. Dari rumah kenabian ke istana ujian. Cinta Ali dan Fatimah adalah cinta yang tenang, tumbuh dalam kesederhanaan, dijaga oleh iman. Namun tidak semua cinta hadir dalam ketenangan. Ada cinta yang datang seperti badai, mengguncang kehormatan, menggetarkan istana. Dan untuk memahami cinta yang diuji oleh godaan, kita harus kembali jauh sebelum masa Rasulullah SAW.
ke zaman seorang nabi yang wajahnya begitu rupawan, hingga para wanita melukai tangan mereka sendiri karena takjub. Dialah Yusuf alaihi salam. Mimpi seorang anak dan takdir yang tersimpan. Kisahnya dimulai bukan dari cinta, tetapi dari mimpi. Seorang anak kecil berkata kepada ayahnya, "Ayahku, aku melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya sujud kepadaku." Ayahnya adalah seorang nabi, Yakub alaihi salam. Namun mimpi itu menyimpan kecemburuan. Saudara-saudaranya iri dan Yusuf kecil dilemparkan ke dalam sumur. Bayangkan sahabat channel hamba Allah, seorang anak dikhianati darah dagingnya sendiri. Namun Allah sedang menulis takdir besar. Yusuf dijual sebagai budak, dibawa ke negeri Mesir, masuk ke dalam rumah seorang pembesar negeri. Istana dan ujian yang berbeda. Di istana itulah cinta yang berbeda mulai tumbuh. Bukan cinta suci seperti Ali dan Fatimah, bukan cinta setia seperti Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Ini cinta yang bercampur nafsu, cinta yang membakar kehormatan. Istri pembesar Mesir terpesona oleh ketampanan Yusuf. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Yusuf, bagaimana wanita itu menggoda Yusuf dan menutup pintu-pintu. Ia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Namun Yusuf menjawab, "Aku berlindung kepada Allah." Allahu Akbar. Di ruangan tertutup, tanpa saksi manusia, tanpa kamera, tanpa pengawasan dunia, yang menahannya bukan hukum, tapi iman. Cinta yang berubah menjadi fitnah. Godaan itu tidak berhenti. Wanita-wanita Mesir mencemooh istri pembesar itu. Mereka berkata, ia tergira-gira pada budaknya. Maka diundanglah mereka ia ke istana, diberi pisau dan buah. Di saat Yusuf masuk, mereka terdiam, terpesona. Pisau mengiris tangan mereka tanpa terasa. Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukan manusia, ini malaikat mulia." Subhanallah, cinta yang semula tersembunyi kini menjadi skandal. Namun Nabi Yusuf alaihissalam tetap memilih menjaga kehormatan. Ia bahkan berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka." Dan Allah memilihkannya penjara. Cinta yang disucikan oleh waktu. Tahun-tahun berlalu. Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara, difitnah, dilupakan. Namun Allah tidak pernah meninggalkannya. Hingga suatu hari, ia keluar dari penjara dengan kemuliaan. Menjadi penguasa negeri Mesir. Dan wanita yang dahulu menggoda itu mengakui kesalahannya. Ia berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya, dan ia termasuk orang-orang yang benar." Inilah cinta yang diuji oleh nafsu, namun disucikan oleh kesabaran. Dari 3 kisah, 3 wajah cinta. Cinta Nabi Muhammad SAW dan Khadijah radhiyallahu anha adalah cinta pengorbanan. Cinta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah Az-Zahra adalah cinta kesederhanaan. Cinta Nabi Yusuf alaihissalam adalah cinta yang diuji oleh godaan dan dimenangkan oleh iman.
Namun, kisah Nabi Yusuf alaihissalam belum sepenuhnya selesai, karena di balik godaan itu tersimpan takdir pertemuan kembali dengan ayahnya dan pengangkatan derajat yang tak pernah terbayangkan. Dan disitulah cinta seorang anak kepada ayahnya akan kembali menggetarkan langit. Air mata seorang ayah dan kemuliaan yang dijaga Allah. Tahun-tahun penjara itu bukanlah akhir dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di balik jeruji, Allah sedang menyiapkan kemuliaan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi Raja Mesir. Mimpi tentang 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa paceklik. Tak seorang pun mampu menafsirkannya kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sejak saat itu, seorang mantan budak, seorang mantan tahanan diangkat menjadi bendaharawan negeri. Allahu Akbar. Dari sumur ke istana, dari penjara ke singgasana. Namun di sudut negeri lain ada seorang ayah yang masih menangis. Dialah Nabi Yakub alaihi salam. Air matanya tak pernah kering. Kesedihannya begitu panjang hingga penglihatannya memutih. Bukan karena lemah, tapi karena rindu. Rindu pada anak yang hilang, rindu pada Nabi Yusuf alaihi salam. Pertemuan yang menggetarkan. Saat musim paceklik melanda, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam datang ke Mesir untuk meminta bantuan pangan. Mereka berdiri di hadapannya tanpa mengenali, namun Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka. Bayangkan sahabat senal hamba Allah, orang yang dulu melemparkannya ke sumur, kini berdiri memohon kepadanya. Namun Nabi Yusuf alaihissalam tidak membalas dendam, tidak ada amarah, tidak ada hinaan. Karena hati yang dijaga Allah tidak tumbuh kebencian. Hingga akhirnya terjadi pertemuan paling menggetarkan. Ayahnya datang, Nabi Yakub alaihissalam datang ke Mesir. Dan ketika mereka bertemu, Nabi Yusuf alaihissalam memeluk ayahnya. Air mata yang tak tertahan bertahun-tahun kini tumpah. Mimpi masa kecil itu menjadi nyata. 11 saudara, matahari dan bulan bersujud sebagai penghormatan. Takdir Allah sempurna. Cinta yang suci karena iman. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya tentang ketampanan, bukan hanya tentang godaan wanita istana. Ia tentang kesabaran, tentang kehormatan, tentang bagaimana cinta tidak boleh mengalahkan iman. Dan ketika wanita yang dahulu tergila-gila padanya akhirnya sadar, sebagian riwayat menyebutkan ia bertaubat. Dan ada pendapat ulama bahwa Nabi Yusuf alaihissalam menikahinya setelah ia kembali kepada Allah. Namun yang paling pasti, yang paling kuat dalam Al-Quran adalah bahwa Allah membersihkan nama Nabi Yusuf alaihissalam. Ia keluar dari fitnah dengan kemuliaan. 3 cinta, 1 pelajaran. Cinta Khadijah radhiyallahu anha adalah dukungan. Cinta Fatimah Az-Zahra adalah kesederhanaan. Cinta Nabi Yusuf alaihissalam adalah ujian kesucian. Dan dari semuanya, kita belajar satu hal. Cinta dalam Islam bukan sekadar rasa, ia adalah jalan menuju Allah. Ia bisa menjadi pengangkat derajat atau bisa menjadi sebab kehancuran.
Tergantung siapa yang memimpinnya, iman atau hawa nafsu. Dan kisah cinta dalam sejarah Islam masih menyimpan banyak rahasia. Masih ada cinta yang diuji oleh pengkhianatan. Masih ada cinta yang dipisahkan oleh takdir. Masih ada cinta yang dipertemukan kembali di surga. Dan perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Ketika cinta diuji oleh pengkhianatan. Tidak semua pengkhianatan datang dari musuh. Kadang ia datang dari orang yang paling dekat. Sejarah Islam tidak menutup mata dari kenyataan ini, karena Islam bukan dongeng tanpa luka. Dan untuk memahami cinta yang diuji oleh pengkhianatan, kita harus kembali ke kisah seorang nabi yang sabarnya mengguncang langit. Dialah Nabi Ayub alaihissalam. Cinta dalam kemakmuran. Nabi Ayub adalah lelaki yang Allah beri segalanya. Harta melimpah, anak-anak banyak, tubuh sehat, istri yang setia. Hidupnya tenang, penuh keberkahan. Namun Allah menguji hamba yang dicintainya. Hartanya habis, anak-anaknya wafat, tubuhnya sakit bertahun-tahun. Kulitnya terluka, orang-orang menjauh, teman-temannya pergi, kerabatnya menjauh. Tinggallah satu yang setia, yaitu istrinya. Ia merawat Nabi Ayub, membersihkan lukanya, memberinya makan, menemaninya dalam sepi, tahun demi tahun. Ujian yang mengguncang jiwa. Namun ujian panjang kadang melemahkan hati manusia. Dalam sebagian riwayat disebutkan, istrinya pernah mengucap kalimat yang menunjukkan kegundahan, seolah bertanya mengapa doa belum dikabulkan. Bukan karena ia tidak mencintai, tapi karena ia lelah. Dan disitulah Nabi Ayub diuji. Cinta bukan hanya diuji oleh godaan, tetapi oleh kelelahan. Namun Nabi Ayub alaihissalam tidak marah kepada Allah, tidak menyalahkan takdir. Ia hanya berdoa lembut. Ya Rabbku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Tidak ada protes, tidak ada tuduhan, hanya doa. Ketika kesetiaan menjadi bukti cinta, Allah pun mengabulkan. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah memerintahkan Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, maka memancarlah air. Ia mandi, minum, dan sembuh. Hartanya kembali, anak-anaknya diganti, dan istrinya tetap di sisinya. Cinta mereka tidak hancur oleh ujian, tidak runtuh oleh kelelahan, karena cinta yang berakar pada iman tidak mudah tumbang. Namun tidak semua cinta berakhir seperti itu. Ada pula cinta yang benar-benar diuji oleh pengkhianatan yang nyata. Kita ingat bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf mengkhianatinya. Kita ingat bagaimana kaum Nabi Nuh menolak bahkan keluarganya sendiri. Dalam sejarah para nabi, pengkhianatan sering datang dari orang terdekat. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, orang beriman tidak membalas pengkhianatan dengan keburukan. Ia membalasnya dengan kesabaran. Cinta yang diuji oleh pengkhianatan akan memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita hancur dan membalas dengan dendam, ataukah kita naik derajat dengan sabar? Karena dalam Islam, kesetiaan bukan berarti tanpa luka, tetapi tetap memilih kebaikan meski dilukai. Dan perjalanan kisah cinta ini masih memiliki satu bab terakhir, bab tentang cinta yang dipisahkan dunia, namun dipertemukan kembali di surga. Dan disitulah cinta mencapai puncaknya yang paling abadi.
Cinta yang dipisahkan dunia dipertemukan di surga. Dunia adalah tempat pertemuan dan perpisahan. Tidak ada cinta di dunia yang abadi dalam bentuknya. Suami bisa lebih dulu pergi, istri bisa lebih dulu wafat, anak bisa mendahului orang tuanya. Namun dalam Islam, perpisahan bukan akhir. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa orang-orang beriman akan dikumpulkan kembali bersama keluarga mereka di surga jika mereka sama-sama menjaga iman. Bayangkan sahabat channel hamba Allah, suami yang sabar membimbing istrinya, istri yang taat dan menjaga rumahnya, anak yang berbakti dan mendoakan orang tuanya. Jika mereka berpisah di dunia karena kematian dan tetap istiqomah dalam iman, Allah akan mempertemukan mereka kembali. Bukan di rumah sempit berdinding tanah, bukan di dunia penuh ujian, tetapi di taman yang di bawahnya mengalir di sungai-sungai. Di sana tidak ada cemburu yang menyakitkan, tidak ada pengkhianatan, tidak ada air mata kehilangan. Yang ada hanya kedamaian. Cinta di dunia sering diuji oleh ekonomi, diuji oleh kesalahpahaman, diuji oleh kelelahan. Namun cinta yang dijaga karena Allah akan Allah jaga hingga akhir. Kini telah menyusuri banyak wajah cinta. Cinta Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah binti Khuwailid adalah cinta pengorbanan dan kesetiaan tanpa syarat. Cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra adalah cinta sederhana yang tumbuh dalam iman. Cinta Nabi Yusuf alaihissalam adalah cinta yang diuji oleh godaan dan dibenangkan oleh kehormatan. Cinta Ayub alaihissalam adalah cinta yang diuji oleh penderitaan namun tetap bertahan karena kesabaran. Dan kita belajar, cinta bukan sekadar rasa yang membuat hati berdebar. Cinta adalah amanah, cinta adalah ibadah, cinta adalah jalan menuju ridho Allah. Jika cinta membuat kita makin dekat kepada Allah, maka ia adalah anugerah. Jika cinta menjauhkan kita dari Allah, maka ia adalah ujian. Wahai para suami, jadilah seperti Nabi Muhammad SAW dalam kelembutan. Wahai para istri, jadilah seperti Khadijah dalam kesetiaan. Wahai para pemuda, jadilah seperti Nabi Yusuf alaihissalam dalam menjaga kehormatan. Wahai keluarga, bangunlah rumah seperti rumah Ali dan Fatimah yang mungkin kecil di dunia namun besar di sisi Allah. Karena pada akhirnya yang akan tersisa bukan wajah, bukan harta, bukan pujian manusia, tetapi doa dan iman. Saudara channel hamba Allah, mari kita tutup narasi ini dengan doa untuk keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, satukan hati para suami dan istri dalam kebaikan, lembutkan hati yang keras, sembuhkan luka yang tersembunyi, jauhkan rumah tangga kami dari pengkhianatan dan perpecahan. Ya Allah, jadikan anak-anak kami penyejuk mata, anak-anak yang salih dan salihah, yang mendoakan orang tuanya ketika kami telah tiada. Ya Allah, jika Engkau takdirkan kami berpisah dunia, maka pertemukan kami kembali di surgamu tanpa hisab. Amin ya robbal alamin. Jika dalam penyampaian ada kekurangan, hamba mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Apap Akon dari channel hamba Allah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.